Yang menjadi pertanyaan bersama pemirsa, sosok pemimpin seperti apa kemudian yang sebenarnya dicari oleh para pemilih muda ini dan bagaimana pula para capres bisa menggait suara mereka? Kita akan simak ulasan dari rekan saya Sisilia Sinapari, Pak. Sisil, silakan ulasannya. Iya, baik. Terima kasih, Marvin. Pemirsa, Anda, Marvin, dan juga pemirsa yang ada dimanapun berada saat ini mungkin termasuk dalam kategori pemilih muda. Kita inilah yang ternyata dinilai memberikan dampak signifikan terhadap perolehan suara bagi para kandidat yang akan bersaing dalam pemilu 2024 mendatang. Baik itu anggota legislatif, kemudian calon presiden ataupun calon wakil presiden hingga kepala daerah nanti di bulan November 2024. Ternyata di dalam pemilih muda ini terdapat kategori pemilih pemula. Angkanya juga cukup besar di dalam kategori pemilih muda ini. Mencapai 10 sampai dengan 12% pemilih pemula dalam kategori pemilih pemuda. Nah, artinya pemilih pemula ini adalah mereka yang baru pertama kali memilih, baru pertama kali ikut serta dalam pesta demokrasi pada pemilu 2024 mendatang. Nah, mengingat angka pemilih muda yang besar ini, tentunya ada sejumlah hal yang harus diperhatikan bagi para partai politik. Karena angka ini sebenarnya bisa menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para kandidat yang akan bersaing dalam kontestasi pemilu 2024. Seberapa besar sebenarnya angka pemilih muda ataupun pemilih pemula yang masuk dalam kategori pemilih muda di Indonesia pada saat ini? Kita akan lihat terlebih dahulu berapa daftar pemilih sementara yang sudah dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya sampai saat ini KPU sudah mengeluarkan daftar pemilih sementara yang angkanya cukup besar dan terjadi peningkatan mencapai 205.835.518 pemilih. Namun karena ini adalah angka daftar pemilih sementara, KPU nanti akan mengeluarkan ada 616.000 daftar pemilih yang memiliki identitas ganda, sehingga nanti angka ini akan dikurasi lagi oleh pihak dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, kalau kita melihat dari 205 juta pemilih di DPS pilih KPU ini, ternyata 55%-nya pemirsa adalah pemilih muda, mencapai 107 juta sampai dengan 108 juta pemilih. Angkanya cukup besar, ini bisa menjadi cerukan besar bagi para partai politik juga untuk bisa mengambil suara mereka dan juga bisa memilih partai politik. Kalau kita lihat kembali sebenarnya siapa yang masuk dalam kategori pemilih muda ini. Kalau CSIS tadi mengkategorikan angka pemilih muda ini angka 17 atau mereka yang berumur 17 sampai dengan 38 tahun. Kalau berdasarkan KPU, mereka yang masuk dalam kategori pemilih muda ini adalah mereka yang berusia 17 sampai dengan 40 tahun. Nah, tidak hanya terkait dengan usia saja, namun ternyata kategori pemilih muda ini juga memberikan era baru dalam politik elektoral kita, terutama dari segi tuntutan yang akan mereka berikan kepada para kandidat. Ternyata para pemilih muda ini maksud kami memiliki sejumlah isu yang menjadi perhatian utama mereka. KPU mencatat ada 2 isu utama yang terus dibahas oleh para pemilih muda. Yang pertama mengenai isu keberlanjutan pembangunan dan yang kedua mengenai isu lingkungan hidup. Tentu wajar jika pemilih muda ini mempertanyakan apakah para kandidat ini bisa nanti menjawab keresahan mereka terhadap isu ini, karena para pemilih muda inilah nanti yang akan menjalankan roda pemerintahan, mereka akan hidup di masa depan, sehingga isu-isu yang bersifat proyektif ini menjadi salah satu isu yang dibahas dan juga dituntut bisa dijawab oleh para kandidat dari para pemilih muda. Selain 2 isu ini, ada juga isu-isu lain seperti isu energi, isu pembukaan lapangan kerja, isu demokrasi, hingga isu hukum. Selanjutnya ternyata partisipasi dari anak muda dalam politik ini tidak hanya dalam memilih atau menyalurkan suara mereka, namun juga dalam berbagai kegiatan politik. Kalau kita melihat data yang dikeluarkan oleh Kementerian PPPA, ada 2 kegiatan yang sering dilakukan oleh anak muda, oleh para pemuda ini, yakni kegiatan politik dan juga kegiatan sosial. Ini juga menjadi salah satu indikator bahwa ternyata partisipasi politik anak muda juga semakin tinggi pada pemilu 2024. Ini juga didukung dengan data yang dikeluarkan oleh lembaga survei CSIS yang menyatakan bahwa ternyata partisipasi politik kemudian partisipasi pemilih ini meningkat dari periode pemilu 1 ke periode pemilu yang lain. Kalau 2014 yang lalu partisipasi pemilih itu mencapai 85,9%, naik di 2019 mencapai 91,3%, dan diprediksi di 2024 mendatang angkanya juga akan semakin besar, apalagi ditambah dengan jumlah pemilih muda yang angkanya juga signifikan pada tahun depan.
Nah, kalau kita melihat kembali apa sebenarnya yang diharapkan oleh para anak muda ini dari para kandidat yang sudah mulai muncul saat ini, baik itu melalui media sosial ataupun langsung bertemu dengan anak muda, kita bisa melihat bahwa ternyata pemilih pemuda ini juga menjadi sasaran bagi para partai politik, bagi para kandidat untuk bisa meraup suaranya. Lalu sosok seperti apa yang mereka butuhkan? Berikut kami sampaikan laporan untuk Anda. Pemilu 2024 semakin dekat dan tentunya kita sebagai masyarakat akan memilih sejumlah pemimpin, mulai dari pemimpin negara, pemimpin di tingkat provinsi, kabupaten kota, hingga pemilih perwakilan kita untuk duduk di kursi DPR. Untuk Pilpres 2024, kita sebagai masyarakat sudah mengetahui berbagai nama yang akan muncul dan akan maju pada pemilihan Presiden 2024. Di antaranya adalah Anies Rashid Baswedan, kemudian juga Ganjar Pranowo, kemudian juga Prabowo, serta sejumlah nama lainnya yang masih kita nantikan. Dan tidak hanya memilih pemimpin di tingkat negara, kita sebagai masyarakat juga akan memilih pemimpin di tingkat provinsi. Untuk di Provinsi Sumatera Utara, ada nih sejumlah nama yang sudah muncul untuk maju pada pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2024 mendatang. Lalu, ada yang muncul nih dari kalangan pemilih muda. Yang pertama adalah sosok pemimpin seperti apa yang mereka cari? Apakah yang kuat, berwibawa, atau yang cerdas? Ya, untuk menghadapi pemilu 2024 banyak sosok pemimpin yang ibaratnya mulai muncul di Indonesia. Menurut pribadi saya sendiri, pemimpin yang saya cari itu adalah pemimpin yang mempunyai nilai integritas yang tinggi, dan dia juga ibaratnya maju karena keinginan dia sendiri, bukan hanya dorongan-dorongan orang lain atau yang punya kepentingan. Kan pemimpin yang pastinya yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi masyarakat dan bisa memberikan program-program yang layak untuk masyarakat. Tentunya untuk generasi pemimpin ke depannya, saya berharap memiliki pemimpin yang mengerti hati masyarakat dan memiliki integritas dan loyalitas yang tinggi untuk bagi masyarakat Indonesia. Oke, sosok pemimpin yang saya cari pastinya pemimpin yang bisa dekat dengan masyarakat, turun langsung ikut mendengarkan partisipasi dari masyarakat sendiri, terus juga bisa berperilaku adil ya, karena kita ketahui adil itu sangat penting untuk keberlangsungan dia menjalankan program dan juga dekat dengan masyarakat. Lalu ada muncul pertanyaan lainnya, yakni apa yang mereka butuhkan dari sosok pemimpin mendatang? Yang perlu saya butuhkan cuma satu kalau untuk pemimpin Indonesia saat ini. Yang pertama, jujur dan loyalitas yang tinggi kepada rakyat Indonesia. Yang pastinya seperti yang saya bilang tadi, yang bertanggung jawab dan bisa memberikan aspirasi-aspirasi kepada masyarakat dan bisa membuka lapangan pekerjaan di Indonesia yang pastinya. Oke, baik. Terima kasih. Saya berharap untuk pemimpin yang akan datang dapat meningkatkan kesetaraan ekonomi di Indonesia, membangun fasilitas-fasilitas infrastruktur di Indonesia tidak hanya di ibu kota tetapi merata di seluruh ibu kota dan seluruh kabupaten kota. Oke, karena saya juga mahasiswa, jadi saya berharap untuk pemimpin masa depan, saya berharap semoga pemimpin masa depan bisa memberikan fasilitas dan juga pendidikan yang layak kepada seluruh masyarakat Indonesia, karena kita ketahui bahwasannya pendidikan di Indonesia itu belum merata dan juga belum layak. Nah, tadi kita sudah mendengarkan berbagai pendapat yang disampaikan oleh para pemilih pemula atau pemilih muda ataupun generasi muda yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara. Lalu, apakah para pemimpin ini mampu membawa harapan-harapan dari para pemilih? Dan tentunya kita sebagai pemilih harus cerdas dalam menentukan para pemimpin kita. Karena memilih pemimpin bangsa merupakan penentu dalam hidup berkelanjutan kita di masa depan. Demikian dari Medan, Sumatera Utara, dan Abang Aribuan, Edi Sembiring, Media Group Network. Mencari pemimpin yang bertanggung jawab, berintegritas, dan juga mampu menampung aspirasi masyarakat adalah beberapa harapan dari anak-anak muda atau pemilih muda dari wilayah Medan, Sumatera Utara. Namun pertanyaannya, apakah kemudian para pemimpin yang nanti akan memimpin ini bisa menjawab harapan-harapan tersebut? Peneliti ataupun pengamat politik Khairul Umam menyampaikan ada sejumlah hal yang ternyata harus menjadi perhatian dari calon presiden ataupun nanti para kandidat yang akan bertanding dalam pemilu 2024. Apa saja yang menjadi hal yang perlu diperhatikan bagi para calon presiden ataupun kandidat yang bertanding ini? Segmennya akan sangat besar, karena bagaimanapun juga kalau misal kita trace back dari basis data populasi, dari rentang umur 16 sampai 30 tahun itu jumlahnya bisa mencapai 65 jutaan warga. Artinya itu di angka sekitar hampir 30%. Bahkan kalau misal kemudian dari sisi rentang umur kita extend sampai di umur 40-an tahun, maka itu bisa mencapai mendekati angka 50%. Artinya dari sisi populasi, kelompok pemilih muda itu menjadi basis pemilih
yang cukup besar, terutama di DPT pemilu 2024 mendatang. Masing-masing capres-cawapres juga harus memetakan, karena masing-masing kelompok pemilih muda memiliki karakteristik yang berbeda. Mulai dari pemilih muda di segmen perkotaan maupun di segmen pedesaan, kelompok muda di basis milenial maupun di generasi Z yang menjadi pemilih pemula, atau kelompok basis pemilih muda dengan basis Islam dan juga basis dalam konteks segmen non-afiliasi organisasi sosial keagamaan. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda. Tetapi di atas semua basis perbedaan itu ada sejumlah concern yang menjadi perhatian kelompok muda, yaitu terkait dengan lapangan pekerjaan. Karena bagaimanapun juga dalam situasi ekonomi dunia dan juga negara yang tidak menentu, basis terkait dengan isu ketenaga kerjaan seringkali kemudian menjadi isu penting, isu mendasar di dalam konteks politik ke depan. Jika kemudian capres-cawapres bisa meyakinkan dalam konteks keterpilihannya ke depan, bisa berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan juga bisa menghasilkan apa yang kemudian disebut dengan security jobs atau job security, yaitu kepastian dalam konteks lapangan kerja, tentu hal itu akan menjadi insentif elektoral bagi para capres-cawapres ke depan. Tetapi di saat yang sama, kita juga harus paham, kelompok pemilih muda itu cenderung berpikir kritis. To some extent, mereka juga agak apolitis, tetapi mereka juga tetap memiliki kepedulian di dalam konteks isu-isu politik dan kebijakan publik. Kalau tadi pengamat politik Khairul Umam menyatakan bahwa karakteristik pemilih muda ini berbeda-beda, ada di perkotaan, di pedesaan dan sebagainya, dan ternyata lapangan kerja menjadi salah satu isu yang diharapkan bisa dijawab oleh para pemilih, oleh para pemimpin nanti yang terpilih. Apakah ada isu lain yang bisa menjadi perhatian utama atau yang menjadi perhatian dari para pemilih muda ini? Konteks anak muda, hal yang paling mendasar memang per hari ini kalau misal dari basis data survei yang kita cermati, hampir rata-rata menempatkan isu ekonomi di platform paling tinggi yang menjadi concern perhatian politik mereka. Adapun kemudian terkait dengan konteks preferensi kepemimpinan yang akan datang, anak-anak muda biasanya juga memiliki kepedulian terhadap isu-isu terkait dengan konteks lingkungan, terkait dengan konteks isu kebijakan publik yang bagaimanapun juga dikendalikan oleh informasi, arus informasi yang berkembang di sekitar kita. Oleh karena itu, isu-isu tentang tata kelola pemerintahan yang baik, isu anti korupsi, isu anti politisasi penegakan hukum, to some extent itu juga memiliki impact yang signifikan terhadap cara pandang mereka dalam melihat perpolitikan saat ini. Tetapi, sekali lagi, literasi masyarakat kita, terutama pada basis pemilih muda, semakin tinggi, semakin meningkat, dan literasi politik itu juga menghendaki adanya proses dialektika yang juga semakin berbobot dan juga mendalam. Kalau misal para politisi masih mencoba untuk bermain-main dengan narasi misalnya terkait dengan isu politik identitas, baik dari segmen kelompok kanan maupun kelompok kiri, baik yang selama ini menggunakan narasi isu Islam maupun menggunakan narasi ultranasionalisme yang menuding-nuding yang lain sebagai anti Pancasila, anti NKRI, dan sebagainya, saya pikir selain dianggap tidak mendidik, juga dianggap tidak solutif terhadap kepentingan dan yang menjadi perhatian dari anak-anak muda. Jadi, kalau misal kemudian ingin berpolitik ala anak muda di Indonesia, maka berpolitiklah dengan cerdas, dengan riang gembira. Disitulah kemudian basis pemilih loyal dari segmen muda bisa dimenangkan. Anak muda menjadi basis pemilih yang dinilai semakin kritis dengan literasi politik yang juga dinilai semakin meningkat, sehingga para kandidat nanti juga harus lebih berhati-hati dalam menyampaikan materi kampanyenya ataupun gagasan yang mereka berikan. Lalu kalau menurut Khairul Umam, kira-kira apakah akan ada peningkatan pemilih muda pada pemilu 2024 mendatang? Kita dengarkan. Angka tentu akan tetap stay pada basis angka yang saat ini sudah tercatat di daftar pemilih sementara DPS dan nanti akan dikonversi menjadi DPT, daftar pemilih tetap. Tetapi terkait dengan bagaimana kemudian tingkat partisipasi kelompok segmen muda dalam pemilu, voter turnout, tentu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, yang terkait dengan partisipasi pemilih,
tentu kita tidak hanya ingin dari aspek number, dari aspek jumlah angka. Di pemilu 2019 yang lalu, itu tingkat partisipasi pemilih kita itu cukup tinggi. Dibanding dengan partisipasi pemilih yang ada di Amerika yang hanya 65%, itu sangat-sangat tinggi di Indonesia. Karena di Indonesia kemarin bisa mencapai di angka 80-82%. Tetapi dengan catatan, jika partisipasi pemilih tinggi, tetapi karena kemudian di-boosting, didorong oleh faktor-faktor terkait dengan isu politik identitas, narasi kebencian, anti rivalitas dalam konteks berpolitik, tentu itu bukan sebuah kabar gembira. Itu adalah bagian dari ekspresi democratic regression atau kemunduran. Yang ditawarkan desain politik yang kemudian dibawa kepada masyarakat hingga kebijakan pembangunan menjadi bagian penting yang harus dibawa oleh para kandidat nanti ke hadapan para pemilih muda ini. Sehingga tidak hanya muncul di media sosial saja atau menggunakan media sosial, namun juga bisa membawa gagasan-gagasan tersebut kepada para pemilih muda. Kembali ke Anda, Marvin. Sisil, terima kasih untuk analisa Anda dan juga pernyataan tadi yang sudah Anda bahas sebelumnya. Betul, literasi semakin tinggi artinya juga pendekatan bagaimana mengconvince kepada para pemilih muda ini juga menjadi PR tersendiri ya. Dan juga kebijakan yang masih sustainable itu pun juga menjadi salah satu sorotan. Terima kasih Sisil untuk informasi Anda.